Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, kisah yang direkord atau direkam oleh Injil Yohanes ini menceritakan kepada kita tentang konteks yang kita sudah baca, yaitu konteks Lazarus. Dalam konteks yang kita sudah baca ini ada kebenaran praktis yang pertama yang kita belajar. Yang pertama adalah Allah atas waktu. Perhatikan dengan baik. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas waktu. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, maka waktu itu masuk ke dalam dunia. Dengarkan pengertian ini baik supaya kita paham. Yang pertama, Allah ada di dalam waktu dan Allah ada di luar waktu. Tagline bagi kita hari ini adalah God is in control. Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah ada di dalam waktu dan Allah ada di luar waktu. Allah ada di dalam waktu artinya dengan otoritasnya Allah mengendalikan waktu. Waktu itu tidak tunduk, waktu itu tidak takut kepada Allah. Apa itu waktu? Perhatikan. Yang pertama, waktu itu dikenal hari ini oleh kita. Ada menit, ada jam, ada detik, ada day, ada weeks, ada month, ada year, ada centuries, dan yang terakhir yang tidak terbatas, waktu itu adalah kekekalan atau eternal. Itu perhatikan dengan baik. Jadi ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, they never know about time. Mereka tidak pernah mengenal tentang waktu. Karena apa? Di sana ada kemuliaan Allah, bagaikan cahaya yang terang ketika mereka tinggal di Taman Eden. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa itulah, maka dimensi waktu, hari, dimensi waktu itu memasuki kehidupan dunia ini. Karena itulah maka Allah ada di dalam waktu untuk mengatur waktu itu. Perhatikan. Allah ada di dalam waktu untuk mengatur waktu. Karena itu dalam konteks yang kita baca ini Bapak Ibu perhatikan ada kalimat yang bagus di situ. Yesus sengaja menunda 4 days. Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita naik pesawat dari satu tempat ke tempat lain, ada sebuah insiden yang sering kita tidak suka, yang sering kita paling jengkel bagi kita, ada istilah namanya delay. Bapak Ibu perhatikan. Delay itu adalah penundaan waktu. Kita akan berangkat, kita pasti akan berangkat. Ada dua kemungkinan, beberapa jam lagi, beberapa saat lagi. Tetapi ada juga bahasa yang sering disampaikan oleh para pengelola penerbangan adalah delay sampai waktu yang tidak ditentukan. Allah berdaulat atas waktu. Di situ dikatakan bahwa Lazarus sudah 4 hari mati. Tetapi Yesus berkata Lazarus sedang sakit. Nah harusnya saat itu Allah yang berdaulat atas waktu itu menerima invite, menerima undangan, menerima pemberitahuan bahwa Lazarus yang dia kasihi itu harus dia kunjungi pada saat dia sakit. Tetapi Yesus mengetahui ketika Lazarus sedang sakit itu, dia menunda sengaja untuk delay. Perhatikan tadi penjelasan delay. Delay yang Islam maksudkan adalah dia menunda sebentar. Dia menunda sebentar supaya maksud dan tujuan Allah dinyatakan lewat peristiwa ini. Kalau delay yang kita kenal secara umum dalam dunia penerbangan, transportasi udara adalah delay yang pertama akan berangkat jam 5 tapi ditunda jam 7 baru kita berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disampaikan bahwa sampai batas waktu tidak tertentu atau tidak tahu, nanti tunggu kabar. Nah di tengah-tengah delay itulah dilema terjadi dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu perhatikan, Allah tidak pernah dikontrol, dikendalikan oleh waktu. Itu diperhatikan dulu. Waktu yang pertama, tadi saya sudah jelaskan itu yang disebut hora. Katakan hora. Hora itu menit, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad. Yang terakhir, eternity atau eternal, kekekalan yang saudara dan saya akan ada di sana. Itu waktu yang pertama. Jadi Allah berdaulat atas waktu. Yang kedua, katakan kronos. Kronos Anda perhatikan dengan baik. Kata kronos itu selalu dilekatkan pada hal-hal yang manusia alami yang negatif. Karena itu Anda pernah dengar istilah kronologis atau kronologi. Seringkali kan kita dengar, kita pakai kan. Tapi apakah kita tahu waktu itu adalah waktu manusia? Kronologi itu kronos, waktu di bumi ini.
Perhatikan, waktu bagi manusia. Di dalam kronos itu Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang namanya sakit penyakit, yang namanya kematian. Kita tidak boleh takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu menjadi sesuatu yang pasti, final dari kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Bapak Ibu perhatikan. Sebuah realita yang harus kita terima, kita berdamai dengan hidup ini. Harus kita terima bahwa setiap orang akan menempuh fase dia mati. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah dia berpulang dengan siapa? Itu yang berbeda, katakan amin. Bapak Ibu perhatikan konteks yang kita baca ini. Yesus mengetahui, lalu mengetahui dia Tuhan yang berdaulat atas detik, menit, jam, waktu, even centuries, until eternity. Ya, lihat di situ sampai kekekalan. Yang kedua, dia mengetahui dalam waktu kronos. Waktu kronos atau kronologi itu sering dilekatkan kepada kehidupan manusia dan berdampak negatif. Anda perhatikan orang dibunuh, pembunuhan, kronologisnya bagaimana? Orang dirampok, kronologisnya bagaimana? Orang sakit, kronologisnya bagaimana? Amin. Semua hal yang negatif pada kehidupan manusia. Lalu waktu yang ketiga itu disebut kairos atau momentum. Katakan kairos. Nah, kairos itu atau momentum itu adalah God's time. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Kata kairos itu artinya kedaulatan Allah, kehendak Allah, the willingness of God dirilis oleh Allah sendiri untuk kehidupan, pemenuhan kehidupan manusia. Itu perhatikan baik. Jadi kata kairos itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia menurut waktunya Allah. Artinya the willingness of God. Kalau Allah sudah berkenan, waktunya Allah sudah berkenan untuk memberkati orang itu, untuk menyembuhkan orang itu, untuk memulihkan orang itu. Dia tidak terikat kepada kronos, dia tidak terikat kepada jam, menit, waktu, tahun, year. Allah tidak terikat pada waktu. Suka-sukanya dia. Katakan amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka dia. Nah karena itu Bapak Ibu dalam konteks ini yang kita baca ini, yang pertama adalah Yesus mengetahui Lazarus itu sakit. Ada pesan yang dikirim. Jesus has received the message. Pesan yang dibawa oleh kedua perempuan. Bapak Ibu lihat di situ. Ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan di situ. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu perhatikan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Itu perhatikan. Allah tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu perhatikan di sini. Yesus tidak terpengaruh oleh kondisi kita. Yesus tidak terpengaruh oleh kondisi kita. Dia dengar. Apakah dia nggak punya belas kasihan? Dia punya belas kasihan. Tetapi yang benar yang harus kita pahami adalah the God's will, kehendak Allah. Suka-sukanya dia. Amin. Yang dituntut dari kita cuma sufficient dan ketaatan. Itu pengertiannya. Kita ini budak loh Bapak Ibu, Saudara hamba Tuhan. Amin. Kita ini budak. Suka-sukanya dia. Dia itu master, dia itu majikan, dia itu Tuhan. Tugasnya kita cuma 2, submit and obey to him. Jika kita menyenangkan hatinya dia, kairosnya itu akan berlaku bagi kita. Katakan amin. Ya kalau kita tidak menyenangkan dia, kita nggak taat, maka di dalam hari-hari kita, detik, menit, jam, nanti ada hal-hal negatif. Itu kronologi itu tidak ada dalam hidup kita. Nah yang dihadapi Lazarus ini kronologisnya. Waktu manusia. Di dalam waktu manusia itu ada air mata, ada penderitaan, ada kesesakan. Apakah Yesus nggak tolong manusia? Yesus tolong. Tapi perhatikan, Yesus tolong. Karena itu doa Bapa kami, let your will be done. Katakan amin. Let your will be done. Biar kehendak saja Tuhan yang jadi. Nah ini yang harus kita pahami. Lalu doa Bapa kami saja menuntun kita bahwa harus kehendak Allah yang jadi. Kenapa kita harus paksa kehendak Tuhan? Katakan amin. Lihat Yesus, apakah Yesus sudah kasihan sama Marta dan Maria? Orang sudah kirim undangan jaraknya 2 hari loh. Perhatikan di situ. Dari kota yang cukup jauh, Yesus tahu. Kalau
kita baca ayat ini, kita bisa berkata Yesus sudah punya belas kasihan, Yesus sudah punya kepedulian. Orang sudah bawa undangan. Coba hari ini, bapak mertua saya sakit di sana, di Belimbing Sari, orang kasih tahu telepon ke sini, bapak mertua sakit. Apa nak buyar ini ibadah? Bisa buyar ini ibadah, saya pendek ini. Bisa. Tapi Yesus berbeda. Dia berkata di situ, mari kita. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan dengan baik. Itu artinya Yesus tidak terpengaruh dengan apapun. Perhatikan dengan baik. Yesus tidak terpengaruh. Yesus tidak bisa diatur. Bahkan event dengan permintaan kita, dengan kondisi kita, dengan doa kita. Perhatikan dengan baik. Allah berdaulat atas dirinya. Tidak ada manusia siapapun yang dapat mengatur Tuhan. Katakan amin. Pekerjaan yang benar yang kita harus lakukan cuma satu, taat dan setia. Tidak ada yang lain. Urusan nanti Tuhan mau tolong, Tuhan itu urusan dia. Katakan amin. Ini orang sakit ya. Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Kalau menurut logika kita, Tuhan seperti apa? Tuhan macam apa? Sengaja orang sakit keras. Jadi Yesus sampai di sana, Lazarus sudah dikubur. Karena ada jarak. Ya kan? Yesus, ketika berita itu sampai kepada Yesus, Lazarus sedang sakit. Berarti Yesus tunggu sampai Lazarus mati dan dikuburkan, baru dia ke sana, supaya genaplah bahwa ayat yang keempat di atas, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan Allah harus dinyatakan. Katakan amin. Nah itu berarti lewat proses-proses hidup yang kita hadapi, peristiwa-peristiwa iman yang kita hadapi, pergumulan hidup dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan apapun, kita tahu harus imani ini dengan benar, bahwa kairos Allah itu tepat pada waktunya. Katakan amin. Iya, seringkali kan kita maksa. Ini perhatikan, Yesus saja tunda, lo sampean maksa. Katakan amin. Perhatikan, ini 2 hal yang sama dengan peristiwa air anggur berubah, air menjadi air anggur. Tuhan bilang apa di situ? Ibunya dia secara daging. Ingat, Tuhan Yesus itu diperanakan oleh Maria, tapi tidak melalui proses biologis orang berhubungan badan. Perhatikan dengan baik, biar tidak salah ya. Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria dalam proses biologis. Mengapa demikian? Supaya dia nggak aneh dalam pandangan dunia. Dia harus melalui proses kelahiran biologis manusia, tetapi bukan hasil dari pembuahan hubungan suami istri dikandung oleh Roh Kudus. Ada dan saya dilahirkan dari daging, hasil pembuahan orang tua. Itu perhatikan. Dalam air berubah menjadi anggur di peristiwa di Kana itu, Maria ibu Yesus memaksa Tuhan. Iya kan? Apa Tuhan bilang? Ada yang ingat? Hai ibu, belum waktu. Artinya apa? Bapak Ibu perhatikan saja. Mujizat terjadi, peristiwa mujizat terjadi di Kana itu karena kehendak Allah. Bukan Allah tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun, dengan doa, dengan kegiatan kita, tidak ada. Allah tidak terpengaruh. Allah tidak terikat kepada manusia dengan permohonan dan dengan permintaan kita, tidak. Perhatikan dengan baik. Kehendak Allah yang harus jadi. Katakan amin. Berarti kalau hari ini misalnya saudara berdoa, bergumul untuk sesuatu dan minggu depan hal itu terjadi, apakah itu doamu? Jawab. Bukan. Nah, seringkali itu doa saya. Siapa bilang? Itu karena kehendak Allah dirilis, dilepaskan atas kehidupan kita. Amin. Nah iya. Tapi perhatikan, air berubah menjadi anggur. Mereka paksa Tuhan. Tuhan bilang belum pada waktunya. Itu apa? Tuhan tidak terikat pada waktu. Katakan amin. Supaya kita paham bahwa dalam hidup ini ada yang namanya grace dan anugerah yang tidak dapat Anda dan saya pahami. Katakan amin. Who can describe about miracle? Siapa bisa menjelaskan tentang mujizat? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada. Bapak Ibu perhatikan yang baik. Mujizat tidak dapat dimengerti oleh logika. Otak kita ini kan sebesar begini. Posisinya otak itu di sini, bukan di sini. Nah, orang bilang pakai otak, enggak, ini jidat. Otaknya di sini ya. Otak kecil, amigdala untuk berpikir. Amin. Banyak kalau ngomong bukan pakai otak di sini.
Tidak ada yang dapat menjelaskan tentang mujizat siapapun. Mujizat tidak perlu diseminarkan. Karena tidak ada seorang pun dapat mengerti tentang mujizat. Mujizat itu perlu dialami, katakan amin. Bukan diseminarkan. Ada orang seminar mujizat. Kalau orang itu seminar mujizat, dia pembuat mujizat. Dia bisa menjelaskan trik dan caranya. Tapi mujizat tidak pernah dapat dijelaskan oleh logika otak manusia ini. Katakan amin. Mujizat itu dialami. Bukan pamer-pamerkan, dijelaskan, katakan amin. Dan manusia bukan pembuat mujizat. Manusia adalah penerima mujizat. Katakan, I receive miracle. Katakan, saya menerima mujizat. Katakan buat dirimu sendiri. Jangan lihat kiri kanan. Saya menerima mujizat atas hidup saya. Itu katakan buat dirimu. Bangun rohmu sendiri. Saya menerima mujizat atas kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena itu kalau saudara dalam peristiwa-peristiwa iman, dalam pergumulan-pergumulan iman, dan jawaban atas pergumulanmu, jawaban atas persoalanmu, jawaban atas penderitaanmu, jawaban atas sakit penyakitmu, itu terjadi dalam hidupmu. Itu perhatikan dengan baik, itu karena anugerah Allah, itu karena kairos Allah datang dalam hidupmu. Waktu Allah melawat engkau, Allah melawat, Allah nggak tanya, tunggu. Lihat Allah melawat Sakaria. Tapi lawatan itu mereka mengharapkan saat itu. Bapak Ibu perhatikan. Sifat manusia itu inginnya immediately. Katakan immediately. Maunya cepat. Tapi Allah tunda. Itu menandakan bahwa mujizat yang terjadi pada Lazarus tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Hanya anugerah Allah. Itu harus dipahami dengan baik. Supaya kita tidak paksa Allah dalam waktu kita. Allah tidak terikat dengan waktu. Dengan permohonan apapun. Lihat, Yesus tunda. Pada kejadian perkawinan di Kana juga. Jangan paksa. Mujizat itu akan jadi, taat saja. Katakan amin. Seringkali kan kita salah kan. Kita paksa. Loh Tuhan tunda 2 hari. Di perkawinan di Kana. Belum waktu. Ini belum waktu. Lalu kita mau paksa Tuhan buat apa? Tunggu saja. Pekerjaanmu adalah setia dan taat mengasihi Tuhan. Amin. Nanti kairos Tuhan akan terjadi. Kairos Tuhan itu terjadi, Anda nggak tahu. Nanti Anda terbelalak supaya genaplah Mazmur. Iya kan? Ada lagu yang diciptakan dalam Mazmur 126. Satu orang bisa baca. Mazmur 126. Ada lagunya, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorai. Anda di situ bekerja, lihat penuai, menabur dan menanam, taat saja dalam kehidupan ini. Untuk urusan Tuhan yang menumbuhkan. Ayat Alkitabnya sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yuk setia saja. Susah amat lu setia. Ini belum pernah setia maksa Tuhan. Tuhan ngomong, dia tunda. Berarti Bapak Ibu perhatikan, penundaan itu sesuatu yang baik. Katakan amin. Tuhan tahu pada waktunya, pada tempatnya saudara akan menikmati apa-apa dan apa dalam hidup ini. Nah, seringkali kan manusia itu tidak senang dengan penundaan. Coba Anda perhatikan, cari di YouTube orang cancel pesawat, itu orang bisa ngamuk. Lion Air kan sering cancel pesawat. Orang ngamuk loh. Ngamuk karena dia harus berjalan. Seringkali dalam pengertian kita delay itu sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi delay bagi iman Kristen adalah kita sementara menunggu waktu yang terbaik. Anda mau hari ini Tuhan jawab Anda, tapi hal itu tidak menyenangkan, mengenakan, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Waktu kairos atau waktu kronos atau waktu kairos. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kan indah pada waktunya. Supaya genaplah di situ. Pernyataan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Delay itu bukan sesuatu yang, delay bagi Kristen bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang salah. Bapak Ibu perhatikan. Tapi delay menurut waktu dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan menunda. Tuhan sengaja, bukan berarti Tuhan terikat pada waktu. Enggak. Dia tidak dikendalikan oleh waktu. Dia tidak diatur oleh waktu. Dia ada dalam waktu. Dia pun ada di luar waktu. Allah tidak terikat. Tetapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Biarlah kehendakmu menjadi belum pada waktunya. Waktu Tuhan
waktu yang terbaik. Iya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan di sini. Yang kedua, di situ yang pertama tadi adalah tentang delay, Allah tidak terikat oleh waktu. Itu perhatikan, Allah berkuasa atas waktu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada Yesus, ada hidup. Yang kedua adalah ada Yesus, ada hidup. Ketakutan terbesar kita manusia adalah kita mati Bapak Ibu. Ketakutan terbesar manusia adalah tentang kematian itu sendiri. Tapi kita harus berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan. Perspektif kita harus benar bahwa kematian itu sesuatu yang real. Kapan saja, they say tomorrow, anytime we will die. Setiap saat kita dapat mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan benar? Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Artinya dalam konteks bacaan kita hari ini ada Yesus, ada hidup. Bapak Ibu perhatikan, dalam konteks di sini ada Yesus, ada hidup. Jikalau ada Yesus maka ada kehidupan, karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian, berkuasa atas kehidupan. Berarti implikasinya bagi iman Kristen saudara dan saya, ada Yesus, ada hidup. Tidak ada Yesus, tidak ada hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan pengertian hidup yang benar di sini. Yang pertama, hidup secara jasmani kita lagi menyelenggarakan hidup. Kita hidup dalam raga, dalam tubuh ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi hidup yang berikut adalah hidup yang disebut soe. Katakan soe. Soe artinya saudara tetap hidup, bekerja seperti biasa. Tetapi ada Christ, ada Yesus dalam hidupmu. Yang hidup yang kedua yang disebut bios. Anda makan, Anda bekerja, Anda minum, lalu beranak pinak seperti biasa, lalu berputar lagi. Anda punya anak, Anda sekolahkan anak-anak, anak Anda kuliah, anak Anda bekerja, Anda tua renta, keriput, lalu setelah itu Anda mati, anak Anda berputar, siklusnya berputar. Tapi there's no God in your life. Tidak ada Tuhan di dalammu. Yang benar adalah selama kita hidup menumpang di bumi ini, ingat dengan baik, ada Yesus, ada hidup. Katakan amin. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang depending kita kepada Allah. Karena itu saya selalu punya kalimat yang paling bagus yang sering saya ucapkan. Without God in our life, we are nothing. Tanpa Allah dalam hidup saya, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, dalam konteks hari ini, Yesus adalah sumber kehidupan. Ketika Yesus berkata di situ adalah bahwa Lazarus keluar. Kematian, kuasa kematian pada saat Yesus berkata demikian, Yesus belum dibangkitkan dari orang mati. Kan orang sering berkata, tapi Yesus belum dibangkitkan dari orang mati. Iya, memang Dia belum dibangkitkan dari orang mati, tapi ketuhanannya Dia. Tapi perhatikan, Dia berkuasa atas maut, atas kematian. Amin. Karena itu perhatikan, ini salah satu tanda Bapak Ibu perhatikan. Ini salah satu tanda juga, salah satu pelajaran secret behind this chapter adalah Yesus ingin menunjukkan bahwa kepada murid-murid bahwa Dia akan mati nanti. Dia mati. Perhatikan, ketika Yesus mati lalu bangkit, Dia belum menampakkan diri kepada murid-murid. Murid-muridnya lari tinggalin Dia enggak? Lari tinggalin Dia. Karena itu Yesus perlu pembuktian. Dia perlu membangkitkan Lazarus dan dari kematian. Itu menandakan bahwa Tuhan punya kuasa. Dia ilahi, Dia Tuhan, pembuat mujizat. Tuhan yang saudara dan saya sembah itu hebat, berkuasa atas kehidupan, berkuasa atas kematian. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus sudah. Katakan amin. Yang kedua tadi, Tuhan berkuasa atas kehidupan. Dia Tuhan yang hidup. Di mana ada Yesus, ada hidup. Karena itu Bapak Ibu, pengertian hidup yang di sini bukan saja hidup yang kita hidupi secara jasmani, tapi kehidupan kita. Ketika kehadiran Kristus ada, di situ ada hidup. Amin. Jadi kalau Anda menghidupi kebenaran ini dengan baik dan benar, saya pun menghidupi kebenaran dengan baik dan benar, kita membawa hidup kemana-mana. Katakan amin. All of us bring life wherever we go. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang berbuah bagi orang lain, kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Katakan amin. Jangan sampai kita hadir di sebuah komunitas, orang bilang, dia lagi. Amin.
Tapi dimanapun kita berada, kita bawa kehidupan. Orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Terlebih lagi dalam konteks ini Bapak Ibu, Yesus membangkitkan Lazarus. Allah tidak terikat kepada kematian. Katakan amin. Dalam pengertian iman Kristen, kita akan menemukan sebuah istilah yang namanya eskatologi. Katakan eskatologi. Atau pengharapan kekristenan kita. Pengertian kematian bagi orang di luar sana. Ketika dia meninggal, maka selesai sudah semua yang dikerjakan. Bagi kekristenan, kalau kita tidak mati, kita tidak hidup. Katakan amin. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak hidup. Karena kekristenan mempercayai dan mengimani setelah kita mati ada kehidupan. Jadi ketika seorang Kristen mati, hidup tidak sampai di kuburan, tapi hidup akan berkelanjutan. Katakan amin. Nah, ini yang benar yang kita hidupi. Jadi kita hari ini menghidupi kehidupan yang akan datang. Hidup buat hidup yang akan datang di sana. Amin. Mari kita lihat konteksnya supaya kita paham. Buka 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Satu orang baca dengan suara yang keras. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Baca dengan suara yang keras. Yang sudah ada, sudah dapat 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Ibu perhatikan. Ini kasih tahu ya, supaya kita nggak latah. Seringkali kan pendeta dari mimbar untuk menghibur hati jemaat, tapi sebenarnya menipu. Harus kita katakan kebenaran. Ibu perhatikan. Setiap orang Kristen yang mati tidak langsung dia masuk di surga, tapi harus melalui proses diadili dulu. Amin. Dia harus melalui proses pengadilan anak domba. Baru setelah itu Tuhan berkata, sabarlah hai hamba, kepadamu aku berkenan. Jadi bukan langsung hari ini dia meninggal dia masuk surga, enggak. Kalau masuk surga ayat itu coret dalam kitab Alkitab. Setiap orang akan menghadapi pengadilan Kristus dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Ada pengadilan namanya pengadilan anak domba. Allah membuka, udah baru. Karena itu tadi saya bilang kita hidup hari ini buat hidup kita yang akan datang. Amin. Nah ini kita perhatikan Bapak Ibu. Ada banyak orang mendandani hidupnya dengan sedemikian rupa. Sedemikian rupa mendandani hidupnya dengan hal-hal yang bios, yang bersifat biologis. Tapi apakah dia mendandani hidupnya bagi Tuhan? Perhatikan dengan baik. Kekristenan mengenal namanya pengharapan di akhir dari hidup, disebut eskatologi. Bahwa nanti kita mati, kita akan diadili lalu bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi bukan langsung kita mati, lalu otomatis langsung kita masuk surga. Ada fase. Itu yang tadi kita baca ayatnya. Bapak Ibu perhatikan. Mari kita kembali lagi lihat Lazarus. Tuhan menggunakan sebuah kalimat pada ayat yang ke-11. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangkitkannya. Ini kalimat yang sebenarnya bagus. Dosa membuat kematian entrench the world. Dosa membuat kematian itu memasuki dunia. Tetapi Allah menjanjikan surga bagi saudara dan saya. Aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu, sebab di rumah Bapakku banyak tempat. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk tempat itu? Prepare your own self. Karena itu hiduplah hari ini buat hidupmu dia akan datang. Katakan amin. Karena ayat ini digenapi. Bapak Ibu perhatikan di situ. Yesus menggunakan kalimat kata tidur. Aku akan membangunkan dia dari tidurnya. Karena kenapa Yesus tidak menggunakan kata kematian? Karena dia berkuasa atas kematian. Dan kematian itu sesuatu yang negatif. Kematian yang paling banyak menguras air mata. Bapak Ibu perhatikan. Sebagai bagian dari penderitaan. Kita telah hidup dalam dunia yang berdosa. Jangan mengharapkan sesuatu yang di dunia ini. Kami perhatikan dengan baik. Jangan mengharapkan sesuatu di dunia ini.
Nikmatilah hari hidupmu dengan Tuhan. Boleh kita nikmati hari-hari hidup kita dengan Tuhan. Tapi jangan pernah nikmati sesuatu di dunia ini. Sebab pertama Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, dunia ini sedang berubah. Tetapi orang yang mengasihi Allah akan hidup selamanya. Kita tinggal di dunia, tapi kita tidak boleh cinta dunia. Katakan amin. Perhatikan pengertian ini dengan baik supaya kita paham, Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 4 itu di situ Tuhan datang. Ayat ini sudah dipakai diuji coba dan banyak orang gagal memahami ayat ini. Yang di Facebook itu kan tulis, kalau engkau menyembah aku, maka aku akan berikan kepadamu segala yang kamu kehendaki. Orang berkata haleluya amin, padahal mereka nggak baca ayat itu dalam Matius. Udah. Bapak Ibu perhatikannya, Yesus Tuhan, dia menolak semua yang ditawarkan dunia ini. Bapak Ibu perhatikan, dunia ini dalam keadaan terbatas. Allah memberikan kuasa kepada iblis dalam pengertiannya yang terbatas, kuasa secara terbatas untuk seluruh harta. Perhatikan, kenapa iblis berkata bahwa segala dunia ini aku punya. Dia diberikan kuasa atas benda materi, finansial. Akar katanya paradidotai. Allah memberikan kuasa kepada iblis secara terbatas, mengizinkan, bukan memberikan, mengizinkan iblis menggunakan materi secara terbatas. Kata yang paling benar di situ akar katanya paradidotai. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan, satu-satunya lawan Allah. Lawan Allah adalah Mamon. Anda dan saya dapat mengusir setan. Dan saya dapat mengusir setan dengan otoritas yang Tuhan kasih. Tetapi jarang manusia dapat mengusir roh Mamon. Katakan amin. Nah itu. Firman Tuhan bilang asal ada makan, ada pakaian cukup. Karena itulah harus. Karena poin pertama, saudara dan saya harus hidup cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lakukan apa aja setia dalam perkara-perkara yang kecil sampai besar, supaya Anda dapat mengalami musim-musim Tuhan melawat Anda. Katakan amin. Sekalipun ada delay. Hari ini kan lihat banyak orang dengan bersungut karena corona. Corona mau jadi ya dalam seizinnya Allah. Kembali ke Matius tadi, ditawarkan seluruh kekayaan. Apa yang terjadi? Yesus tolak. Yesus menolak segala kejayaan, segala kekayaan, segala kegemilangan yang ditawarkan. Dia tawarkan itu kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu Tuhan yang memberikan, mengizinkan dia mengelola materi dunia dan segala isinya ini dengan kuasa terbatas. Setan pun dapat melakukan hal yang sama. Itu disebut paradidotai. Bapak Ibu perhatikan. Salah satu lawan Allah yang sering disandingkan untuk melawan Allah cuma satu, Mamon, tidak ada yang lain. Bapak Ibu perhatikan, cinta uang, dunia dan segala isinya ini. Nah, karena itu Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada itu artinya posisi. Posisi. Who is in your heart? Siapa di hatimu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang lebih kau dengar? Hartakah? Tuhan Yesus kah? Nah. Amin. Baik, perhatikan. Ditawarkan, tapi Tuhan tolak. Supaya Anda dan saya harus paham dan mengerti bahwa kita hidup by grace, day by grace, by His kindness, His mercy. Katakan amin. Supaya Anda dan saya mengerti bahwa setiap hari kita hidup dari anugerah. Setiap hari saya hidup dari anugerah. Pemeliharaan Allah jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Katakan amin. Musim-musim Allah membawa kita, hari ini kita padang gurun, besok kita padang rumput. Dua hal itu saja. Padang gurun dan padang rumput. Hari ini kita padang gurun. Ya, tanggal 20 ke atas, mama padang gurun. Marah-marah, jengkel-jengkel. Iya kan? Tanggal 1 ke bawah, ya, Tante ini datang bawa mobil sukacita, tapi kalau datang muka murung, wah, masih kronos. Tapi kalau datang muka sudah ceria, Ming, halo, bawa pesek, wah ini kairos ini, Tuhan melawat. Seperti itu, amin.
Mari kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Yang pertama tadi, Tuhan berkuasa atas waktu. Delaynya kadang-kadang dalam hidup kita untuk kebaikan kita supaya genap. Kenapa Tuhan menunda hal ini? Anda baca dalam Roma 8 ayat 28. Supaya Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala hal, apakah penundaannya itu baik-baik? Supaya orang dapat melihat mujizat, orang dapat percaya kepada Allah. Katakan amin. Anda mau menyelesaikan masalah Anda dengan cara Anda atau mujizat? Semua kita mengharapkan mujizat. Jadi kalau ada penundaan dalam hidupmu, mari kita sabar. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan adalah Allah atas kehidupan. Ada Yesus, ada hidup. Ada Yesus, ada hidup. Ini hal yang penting sekali bagi kita. Kematian tidak dapat mengikat. Kematian takluk dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya hal apapun, yang penting kita punya Yesus, berarti kita punya hidup. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita tidak punya apapun, tapi kalau kita punya Yesus, maka kita hidup. Kebebasan dan kemerdekaan dari kutuk dosa. Upah dosa adalah maut. Yang membebaskan Anda dan saya dari keterikatan. Itu sudah lebih dari hidup. Katakan amin. Karena itu mari kita bersyukur. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Nah, itu dia. Allah itu grand designer. Anda perhatikan ayat ini dengan baik. Yohanes Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Anda dijadikan, dirancang dengan ajaib. Anda lahir dengan ajaib. Anda menjalani hari-hari hidup Anda dengan ajaib. Berkeluarga dengan penuh keajaiban sampai Anda pulang dengan keajaiban. Amin. Keajaiban mengikuti seluruh hidup kita karena desain Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Iya. Anda kejadianku dahsyat dan ajaib. Lahir saja sudah ajaib. Amin. Nah seringkali kan orang, aduh saya begini, kasihan. Saya tidak pernah membayangkan saya hidup. Saya bilang Tuhan hidup saya ajaib. Saya dilahirkan dengan ajaib. Karena itu mari kita bermimpi hal-hal yang ajaib. Amin. Katakan Tuhan, orang saya lahir, Alkitab bilang kan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena itu bilang Tuhan saya lahir dengan ajaib. Saya harus hidup juga dengan ajaib. Keluarga saya harus ajaib. Maksudnya pertolongan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Mimpikan hal-hal luar biasa dalam hidup. Gila sama Tuhan tidak apa-apa, jangan gila sama orang. Katakan amin. Bagaimana kita dapat menyaksikan Allah yang besar itu tidak saja di otak kita, dalam pengertian kita, tapi dalam hidup juga. Amin. Allah yang besar itu harus dialami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa sewaktu itu harus dialami, bukan saja di sini. Mengerti di sini, tapi alami dalam peristiwa hidup hari-hari. Katakan amin. Yang terakhir, Bapak Ibu. Setelah Lazarus bangkit dari kubur, ayat 43. Poin terakhir. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain ulu. Kata Yesus kepadanya, mereka bukalah kain itu. Bukalah kain-kain itu. Dan biarkan ia pergi. Tadi bangkit dipanggil, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit dari kematian. Yang terakhir adalah meresponi perkataan Yesus. Keluar. Bukan bangkit lalu diam di tempat. Hidup lalu diam di tempat. Tapi bergerak keluar. Amin. Alkitab menggunakan kata keluar sama dengan bertolak. Dalam ketika Yesus suruh murid-murid, dia berkata mari kita bertolak ke seberang. Dia sejajar maknanya dengan kata keluar. Kata keluar itu berarti tidak tinggal di tempat, bergerak. Abraham, Bapak Ibu perhatikan, ketika dipanggil digunakan kata lalu keluarlah Abraham dari Ur Kasdi. Artinya apa? Ketika engkau dipanggil oleh Allah, keluar. Saya sering bentrok dengan ini ibu satu di depan. Kalau Tuhan sudah suruh saya kirim uang ke orang, saya kirim. Pernah saya kirim. Tuhan suruh kirim untuk sampai 1 juta itu ke Aceh sana. Orangnya kasih akan cuma di Facebook.
saya baru 2 tahun lalu enak juta saya suruh kirim ke Aceh. Asli itu bertengkar keras, tapi saya bisa pergi nginap di Sari sana. Tapi saya taat loh. Saya taat. Bapak Ibu perhatikan, kalau Tuhan suruh keluar, kalau Tuhan panggil, respon, katakan amin. Kalau Tuhan suruh panggil, Tuhan bilang Lazarus keluar. Tuhan bilang dalam hatimu, lakukan, taat. Dia sudah hidup, tapi dia dipanggil oleh Yesus keluar. Dia mendengar dan dia meresponi dan dia bertindak. Kita tidak saja dibangkitkan hidup, tapi Tuhan panggil kita. Nah seringkali ini berbicara tentang hati nurani Bapak Ibu. Kalau Tuhan taruh hati nurani dalam hidup kita, Bapak Ibu perhatikan, saya orang manusia yang paling benci sekali dengan pelit. Jangan pelit dengan saya, soal makan, soal apapun. Saya benci sekali, karena saya susah. Makanya saya kalau pergi kemana-mana, saya ketemu orang-orang baik-baik. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menentang orang kikir, karena di dalam Filipi, dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 Tuhan berkata, semua anugerah dan pemberian yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Tuhan itu free giver, murah hati. Hanya 2 hal yang dituntut, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu di surga. Itu perintah. Karena apa? Tuhan tidak mengingkari dirinya, dia tidak pelit, tidak medit ya. Orang malah bilang medit. Tidak medit. Nah. Anda jangan pernah berlaku pelit. Apalagi dengan Tuhan, dengan sesama. Beri saja, engkau tidak miskin, katakan amin. Amsal berkata, engkau memberi, engkau tidak sampai kekurangan. Kalau beri kepada orang, jangan makanan sisa. Ada satu orang yang dia suka sekali kalau beri itu. Saudara juga, makanan sisa sudah basi, sudah lama, 1 hari baru dia kasih orang. Kasih baru ke orang, jangan kasih bikin kotor. Mulut dikotor orang perut. Amin. Ini simpan dulu makan sampai sudah lama, dulu 1-2 hari baru kasih ke orang. Ya Tuhan, itu tidak boleh. Iya, kalau Tuhan taruh sesuatu di hatimu, apa aja yang kamu berbagi, taat lalu lakukan. Amin. Tuhan itu yang kedua, Tuhan disuruh kita apa? Satu tadi kita murah hati seperti Bapa di surga. Yang kedua, sempurna seperti apa? Cuma 2 hal itu aja. Sempurna dan murah hati. Tuhan benci karena apa? Tuhan itu pemberi tanpa batas, dia beri. Ya kalau kita medit, aduh. Jangan pernah pelit dalam hidup. Kembali lagi ayat yang 43, poin terakhir. Ketika Tuhan panggil Lazarus, ini berbicara tentang taat. Ketika Tuhan panggil, dengar lalu bergerak keluar. Amin. Tuhan berkata Lazarus keluar, lalu Lazarus keluar dari situ. Setelah Lazarus keluar, karena dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit, tapi dia masih terikat dengan kain. Dia sudah bangkit, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Tapi ada hal-hal yang masih membelit kehidupan kita. Perlu keluar dari goa itu, supaya kain kafan itu dibuka, lalu jadi orang yang merdeka. Karena itu ketaatan kepada panggilan Tuhan itu seringkali membebaskan kita dari belenggu keterikatan. Amin. Iya. Kalau Roh Kudus taruh sesuatu untuk kau lakukan, jangan lama-lama, lakukan. Kalau saya sudah mau beri tapi lama itu saya gelisah sekali. Harus. Seringkali kan Bapak Ibu perhatikan, seringkali kan apalagi dalam rumah tangga, dalam orang berinteraksi sosial, orang seringkali, manusia yang paling benci ribut dan bertengkar soal makanan, karena makanan itu masuk di mulut lalu jadi tai. Anda jangan pernah bertengkar soal makanan. Saya benci sekali itu. Karena orang makan itu lalu dia masuk di toilet kan, amin. Ya, kalau mau beri saja, jangan hitung-hitung. Apalagi soal makanan. Kita saya kasih makan dia begini, waduh jangan. Makanan itu seorang lain juga bisa lakukan, karena dia masuk di perut jadi tai, jadi jamban. Itu tidak berarti. Katakan amin. Itu perhatikan. Jadi yang Anda lakukan haruslah di situ meresponi panggilan Yesus keluar. Lalu di situ kalau baru setelah dia keluar, lalu baru dikatakan di situ ayat 44, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Anda taat dulu, meresponi panggilan Yesus. Anda taat dulu, Anda keluar dulu, baru ada kemerdekaan. Amin. Sekarang saya kasih HP kepada Levi. Levi, ini HP. Saya berikan kepada kamu. Bagaimana Levi untuk mendapatkan HP?
Lari dari tempatku ke sini dan ambil ini HP. Amin. Waktu kita meresponi Tuhan panggil kita. Yang berbeban berat, Tuhan bilang apa? Yang berbeban berat. Amin. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Dengarkan panggilannya. Amin. Dan kalau namaku dipanggil, ku ada, itu kalau nggak salah ada lagu. Oh ya, kalau namaku dipanggil, ku ada, dipanggil ya. Dulu saya kecil-kecil sama adik-adik, bapak saya itu punya panggilan khusus buat kami. Dia sudah gini. Dia sudah berdiri di atas teras keluarga, lihat TV di sebelah itu, di SMP SD, dia sudah langsung gini, besar sekali. Langsung dengar di bawah sana, langsung kita sudah stop lari naik. Itu panggilan khusus. Nah kalau Tuhan panggil kita juga, kita harus dengar. Kita datang, lalu kita dimerdekakan. Lazarus sudah bangkit, tapi dia belum merdekakan, masih terikat dengan kain-kain. Dia panggil, dia meresponi panggilan Yesus, baru dia keluar. Katakan amin. Baru di situ Tuhan kata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Dia menjadi seorang yang bangkit, seorang yang hidup, lalu dia menjadi seorang yang free man, yang dimerdekakan. Lalu Tuhan berkata, biarkanlah dia pergi. Jadi poin yang pertama tadi, Allah tidak terikat oleh waktu. Perhatikan, poin yang pertama, Allah tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, Yesus adalah Allah atas kehidupan. Di mana ada Yesus ada hidup. Dan yang ketiga adalah ketaatan kepada panggilan itu akan memerdekakan kita. Suara Tuhan, panggilan Yesus. Kalau Yesus panggil, dengar dan ikuti dengan dengaran. Amin. Ya, jangan sampai anak-anak di sini ya dipanggil berkali-kali, tidak dengar di kamar, dipanggil. Yang lucunya di sini tuh ketika banyak anak dipanggil, misalnya namanya Markus jauh di dalam sana, tapi yang duduk di sini tuh tidak ada dengar. Harusnya dia jawab, Pak, Markus tidak ada, atau langsung lari panggil Markus. Nah, gitu. Ini kan yang sering gitu kan. Kita panggil Markus, yang lain ada dengar-dengar tapi dia santai aja. Iya, harusnya langsung lari ke depan. Markus kau dipanggil Bapak, gitu yang bagus. Amin. Jadi yang pertama tadi, Yesus berkuasa atas waktu. Seringkali delay dalam hidup kita ada atas kehendak Tuhan, sabar dan setia dan tunggu. Karena waktu Tuhan itu ya dan amin. Ingat, Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan dia dengar doa kita. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Semua doa, mau doa apapun itu dia dengar. Doa pagi, doa malam, doa siang, doa nungging, air mata keluar, air telinga keluar, air apa semua keluar. Makan doa apa. Tapi yang sering kita senang adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi jawaban doa itu ada 3. Ya, tunggu dan tidak. Tunggu ini delay. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan peduli. Tapi segala sesuatu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang ketiga adalah di mana ada Yesus. Kedua, di mana ada Yesus ada hidup. Yang ketiga, dengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan, maka engkau akan dimerdekakan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini mendengarkan 3 kebenaran praktis dari kisah Lazarus ini. Menginspirasi, menolong kami untuk bisa menerima kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Kami harus berdamai. Tetapi caranya adalah bahwa Yesus dalam hidup kami. Sehingga kematian itu tidak berkuasa atas hidup kami. Karena kematian tidak saja sebatas fisik, tapi kekekalan. Bapak, kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas waktu-waktu hidup kami. Semua kami merindukan kelepasan, merindukan mujizat, pertolongan, keberkatan dalam hidup ini. Nah seringkali kalau kami mengalami delay, Tuhan, ajar kami untuk percaya dan mengingat, merenung kembali lagi tentang kisah Lazarus, bahkan kisah tentang air menjadi anggur. Kami seringkali cepat ingin segala sesuatu secara instan terjadi dalam hidup kami. Ketika dalam peristiwa-peristiwa iman dan pergumulan ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, ada keinginan kami, ajar kami untuk selalu mengingat 2 kisah ini. Bahwa Allah seringkali menundanya. Supaya firman Tuhan dalam Roma 8:28 yang berkata, Tuhan Allah Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan atas kebaikan kita. Dengan demikian maka kami percaya kairos Tuhan atas hari-hari hidup kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, pendidikan anak kami, segala keruwetan apapun dalam rumah tangga kami, ketika kairos Tuhan terjadi, semua indah pada waktunya. Ajar kami untuk selalu datang kepada Engkau dan mempercayai hal ini. Yang kedua adalah Tuhan dalam hari-hari hidup kami seringkali kami lupa
Kami mau seperti kisah Lazarus bahwa ada Yesus, ada hidup. Tuhan, dimanapun kami tinggal, di tempat terpencil, di gunung, di lembah, daerah yang tersulit, mungkin tempat usaha kami di pojok dan apapun. Tapi kalau ada Allah, ada hidup. Dimanapun kami tinggal Tuhan, ada hidup. Terima kasih Tuhan, Ishak tinggal di tanah Kanaan. Dan daerah itu Tuhan ada musim kelaparan. Namun ada Allah, ada hidup. Ada Allah dalam kehidupan Ishak. Dia menabur di tengah-tengah season yang tidak memungkinkan, yang tidak menjanjikan. Karena ada Allah, maka Allah memberkati hidupnya. Kami percaya kami hidup di kota yang kecil, situasi COVID. Kami mempercayai bahwa spiritual raven, burung-burung gagak rohani itu akan Tuhan kirim dalam hari-hari hidup kami untuk memelihara kami. Memberikan roti pada waktu pagi dan daging pada waktu petang dan minum air dari sungai Kerit. Akan ada Tuhan burung gagak yang Tuhan siapkan. Artinya bahwa masa-masa kami hidup melewati musim-musim Tuhan ada di padang gurun. Tuhan membawa kami di padang gurun pun Tuhan menyiapkan mata air dan pohon korma, bahkan air yang manis. Kami percaya itu Tuhan. Kami juga mempercayai Tuhan bahwa ketika Tuhan Engkau menghidupkan kami, membangkitkan Lazarus, dan Engkau memanggil Lazarus berbicara tentang ketaatan, mendengarkan suara Tuhan, lalu mentaati, berjalan dan keluar. Maka kami akan menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka untuk mentaati suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan menjadi orang-orang merdeka di dalam hidup ini. Tuhan tolong kami. Segala pergumulan kami, Tuhan mungkin ada delay, mungkin kami ragu, mungkin kami kecewa, ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini ketika kami mendengarkan firman ini, seringkali Tuhan menunda untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk melihat. Sama seperti Mazmur 126 yang berkata bahwa orang yang mendabur dengan mencucurkan air mata, taat dan setia, maka dia akan menabur dengan bersorak-sorai seperti orang yang bersukaria karena turun musim hujan di tanah Negev. Ajar kami Tuhan, semua kami rindu untuk tidak saja memahami Allah dengan pikiran pengetahuan kami, tapi kami rindu memahami Allah yang hidup, yang real dalam hari-hari hidup kami. Kairosmu berlaku atas hidup kami, karena kami percaya Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang yang takut Tuhan dan tidak takut Tuhan. Kami mau ada di antara menjadi bagian orang yang beribadah dan orang yang takut Tuhan. Terima kasih. Dalam pergumulan hidup kami dijawab oleh Tuhan. Hamba berdoa biarlah kairos Allah, waktu Allah, perkenanan Allah, pemenuhan kebutuhan seluruh jemaatmu yang hadir hari ini satu persatu, rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, usaha dan bisnis mereka. Tuhan, kairos Allah, waktu Allah. Sekalipun kami hidup di waktu di saat ini Tuhan, hora, menit, detik dan jam, kami tidak akan Tuhan masuk dan ada dalam waktu kronologis yang negatif. Akan ada duka dan air mata, karena kami tahu bahwa di mana ada Allah ada hidup di situ. Air mata yang Kau hapuskan Tuhan, yang Kau berikan jaminan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dengan membawa pengharapan melebihi berkat apapun, bahwa kami tahu Allah Tuhan berkuasa atas waktu. Di mana ada Yesus ada hidup, dan ketika kami dipanggil keluar kami taat, kami menjadi orang-orang yang merdeka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur atas kebenaran firman di hari ini. Jemaat Tuhan dengar baik, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam sehari-hari kita hidup. Tuhan berkata, ketika badai, pergumulan datang, Tuhan banjir melanda kehidupan kita, pasti ada selalu peristiwa-peristiwa, tetapi kita kokoh karena Yesuslah dasar hidup kita. Di dalam nama Yesus segala puji dan segala hormat kepada Engkau. Engkau yang punya kerajaan, bukan kami yang punya kerajaan. Karena itu pergilah kerajaan kami, datanglah kerajaan-Mu supaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai kita akan masuk